Hai semuanya, jadi kita dari kelompok 9. Nama aku Siti Nadi Soekarkirani. Nama aku Nadia Limardela. Nama aku Rubianka Santrina Ramadhani. Nama aku Tania Kumi Sundiali. Nama aku Siti Nur Aziza. Halo, jadi ini narasumber pertama kita. Perkenalkan atas nama Bapak siapa? Nama Epri Wandi. Oke, jadi kita akan mewawancarai Bapak Epri Wandi. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah menurut Bapak kenapa sih orang bisa sampai marah atau bertindak kasar di lingkungan kerja atau kampus? Mungkin ada salah satu yang bikin rusuh atau enggak melenceng dari peraturan, kalau enggak bikin masalah. Jadi bikin riuh atau kacau di area salah satu tempat kerja. Oke. Perlakuan gak adil dari orang lain, contohnya kayak misalnya pilih kasih, kayak misalnya cuma sapam-sapam lain tuh mungkin dikasih makan, cuman bapak yang enggak. Oh, kalau di sini sih belum ada sih. Oke. Terus selanjutnya, kalau ada orang yang diperlakukan gak adil, bapak tuh bakal ngapain? Kayak bantu, diem aja atau gimana? Ya, kita sebagai pengaman di tempat kerja, kalau melihat hal seperti itu, kita nggak memihak dengan yang satu ataupun yang satunya. Kita tetap menengahi dan menyelesaikan permasalahan dengan baik, dengan sesama. Jadi biar menjadi keluarga yang baik. Oke. Terus terakhir, menurut bapak gimana sih cara biar orang lain tuh mau mendengarkan dulu tuh sebelum marah? Kalau mendengarkan dulu sebelum marah, berarti kita harus mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang yang membuat beliau marah. Jadi kita dengarkan dulu apa yang dia omongin dan kita jangan membantah. Sama juga kita jangan ngobrol berdiri. Kalau bisa kita tenangin dulu, kita suruh duduk biar lebih adem kayak gitu. Oke, makasih deh. Ya, mari sama-sama. Oke. Halo, kenalin nama aku Nadia. Boleh kenalin nggak nama kamu siapa? Nama aku Kanisha Amelia. Jadi di sini aku mau tanya-tanya wawancara kamu tentang kekerasan dan perilaku nggak adil di lingkungan kampus kamu. Yang pertama, menurut kamu kekerasan atau perilaku nggak adil itu masih sering kejadian nggak sih di lingkungan kampus atau di sekitar kamu? Kalau misal di lingkungan kampus sih so far aku nggak pernah lihat ya. Cuma kayak banyak banget orang di sosial media itu masih sering ngelakuin kayak verbal bullying dan lain-lain gitu. Kalau gitu biasanya apa sih yang bikin orang bertindak kasar atau ngomong nggak sopan ke orang lain? Kalau misal dari kasus yang di sosial media itu mungkin mereka kayak ngerasa iri atau mungkin lagi stres dan mereka tuh nggak bisa ngontrol itu. Jadi bisa aja mereka ngelampiasin emosi mereka ke komentar itu gitu. Pernah nggak kamu lihat teman yang diperlakukan nggak adil? Biasanya itu kamu atau orang lain ngelakuin apa, kayak diem aja atau ngebela atau gimana? Dulu teman sekelas aku pernah jadi korban bully dan kebetulan pas di situ tuh situasinya lagi ada aku juga. Jadi aku kayak ngebantuin dia buat ngelawan si bully itu juga. Menurut kamu yang terakhir, kenapa penting buat dengerin cerita orang lain sebelum langsung menilai atau nyalahin orang tersebut? Buat denger cerita orang lain itu kita penting banget karena kita nggak bisa ngejudge orang dari apa yang kita lihat aja. Jadi kita harus dengerin cerita mereka, gimana sifat mereka dan lain, dan kenal lebih dalam mereka gitu. Segitu aja sih, makasih ya. Oke, makasih. Di sini sama kakak siapa? Kakak Irma. Pertanyaan pertama, pernah nggak Kak Irma ngalamin atau lihat orang lain diperlakuin nggak adil, misalnya diremehin atau dimarahin padahal bukan salah dia? Kalau ngalamin nggak pernah, tapi kalau lihat kayaknya beberapa kali. Selanjutnya, menurut Kak Irma, kenapa masih ada orang yang suka memperlakukan orang lain dengan kasar atau nggak sopan? Mungkin karena dia nggak nyadar ya sama diri dia sendiri atas kesalahan yang dia bikin gitu, atau mungkin karena dia itu aja. Selanjutnya, kalau ada orang yang kena perlakuan begitu, biasanya orang-orang di sekitar peduli atau cuek aja? Harusnya sih lebih peduli sesama ya dibandingkan cuek aja. Terus yang terakhir, menurut Kak Irma, kenapa penting buat saling mendengarkan supaya nggak salah paham dan bisa lebih adil? Mungkin kalau bisa sesama mendengarkan lebih paham titik masalahnya di mana, jadi lebih cepat buat diselesaikan. Kasih. Sama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.